mungkin supaya hasilnya optimal. Itu gua sarankan langsung ke ini aja, langsung jangan di Komal, jangan di TikTok, langsung ke masjid aja. Saran gua diterima, alhamdulillah, langsung ke masjid. Biar apa? Lebih afdol di masjid sebenarnya. Kalau mau sambil lab, ya dilepin aja. Ada yang megang HP-nya dia sambil syahadat, itu lebih afdol kan. Iya. Dan kedepannya mudah-mudahan kalau yang terjangkau, kalau yang dekat gitu kan, kita bawa ke masjid aja. Kita bawa ke masjid, syahadatkan di masjid di situ sama ustadz. Tapi sambil lab juga bisa. Itu yang paling benar, yang paling bagus itu. Dari dulu itu saya pengen menerapkan hal seperti itu dari dulu ya. Tanya Ustadz Alif, saya juga larangan-larangan, perintah-perintah. Disitulah isi kitab suci ini, yang mana semua isinya ini berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Jadi jika ada sebuah kitab suci yang tidak memberikan kemaslahatan bagi umat manusia atau bagi umatnya, maka dia bukanlah termasuk kitab suci. Maka dia tidaklah nggak murni dari Tuhan. Karena Tuhan itu menginginkan kebaikan bagi umat manusia, begitu. Nah, mari kita bedah satu persatu kitab suci ini antara Bible dan Al-Quran. Nah, kalau isi Bible atau Alkitab yang kami pegang, itu isinya setahuku bahwa isinya itu benar-benar memberikan pengajaran dalam berperilaku umat manusia, pengajaran yang baik sesuai dengan ajaran Kristus. Tidak ada satu ajaran pun. Bang Dongking, kamu bisa saya tantang ajaran-ajaran yang manfaat untuk manusia. Anda pakai dalil Bible, saya Al-Quran. Nah, sebentar dulu Tata. Contoh ya, Paulus sebagai rasul lah dulu kita bilang, apakah ada ajaran Paulus yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Yang kedua, Petrus, adakah ajaran Petrus sebagai rasul Kristus yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan atau mengarah pada ajaran si jahat, maka buang aja ajaran itu. Oke, sekarang gini Bang Nunggi, kamu pakai ajaran Paulus, saya ajaran Al-Quran, misalnya ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi dalam surat Ali Imran 159 kita memang disuruh lemah lembut ya kepada manusia. Dan kita juga tidak boleh marah-marah sebagaimana Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Juga di dalam surat An-Nisa 36 kita diajarkan supaya berbaiklah kepada orang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Jadi berbaik kepada orang lain, baik itu tetangga yang tua, ya. Bagaimana kita menghadapi orang lain, ya. Juga kita dilarang sombong misalnya. Luqman 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Juga kita diajarkan memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Khudil af wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Ya. Nah, ini kan ayat-ayat kalau saya gabungkan semua Al-Qur'an dengan hadis, ratusan itu perintah-perintah berbaiklah kepada orang lain, maafkan kesalahan orang lain, ya, bagaimana kita bersosial dengan tetangga. Nah, kamu kalau ingin memperbandingkan kayak gitu, bisa kamu sebutkan ayat satu-satu, ajaran Paulus atau ajaran Yesus. Kalau saya bisa ratusan itu akhlak tentang di dalam Al-Quran. Ya. Nah, sekarang jangan cuma ngomong, kita langsung pakai ayat. Gimana? Langsung saja Tata, tunjukkanlah ajaran kekristenan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tunjukkan saja. Nah, ya makanya pertama kita adu data dulu. Kebaikan-kebaikan apa yang saya ambil dalam Quran? Anda juga punya kitab Bible. Kebaikan apa yang Anda ambil dari situ?
Gini Tat, dia kan nantang tunjukkan yang bertentangan dengan nilai. Kita kasih 2 Yohanes 1, 10, 11. Orang Kristen dilarang menerima tamu orang yang beda agama. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi berbuat baik kepada orang, menerima tamu kepada orang selain Kristen itu termasuk perbuatan jahat. Gimana itu Pak menurut Anda? Macam. Kalau di Islam, misalnya kita surah Al-Muntahanah ayat 8, Tat. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak memusuhi kamu di dalam agamamu, tidak mengusir kamu dari kampung tempat tinggalmu dan sebagainya. Nggak ada larangan kita bersosialisasi dengan orang di luar Islam. Bahkan Nabi menjamin, barang siapa yang menyakiti zimi, dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Ada ajaran Kristen kayak gitu. Ini baru satu saya tunjuk. Wah banyak nanti kalau aku mau. Silakan Ustaz Tata, saya sedikit aja ngasih. Iya. Oke. Coba ayat apa Bang Dongki yang mau pamerkan itu? Kalau mau pakai ajaran Yesus. Ayo. Ini. Kalau kamu minta ke saya, ajaran apa Tata yang harus diikutin? Kalau kamu pakai kitab Quran dan hadis, ribuan saya data-data itu. Kalaulah memang Tata ayat yang kalian tunjukkan itu bertentangan dengan nilai-nilai atau lebih cenderung berasal dari ayat si jahat, maka harus kalibrasi ke kami dan tunjukkan apa yang memang kami mengamalkannya atau mengaplikasikannya. Jika tidak, maka Anda jangan memaksakan interpretasi Anda ke kami karena itu tidak kami imani. Begitu. Tanya dulu ke aku, Dom King. Bukan dalil itu. Waduh. Sebentar. Yang kita makanya aku bilang, Bang Don King dan Bang Don King, yang kita bicarakan ini bukan kelakuan orang, tapi yang kita bicarakan ini kitab suci, Bang. Kitab sucimu melarang kamu menerima tamu beda agama. Mau kamu mengamalkan atau tidak itu urusanmu. Tapi kitab sucimu bicara seperti itu, gitu loh. Aku nggak peduli sikap orang Kristen seperti apa, saya nggak peduli. Karena yang saya pedulikan adalah apa yang diajarkan dalam kitab suci, ya gitu. Jadi yang kalian baca bukan begitu maknanya. Begini dia, kitab suci tanpa perbuatan pengamalan maka itu ya kitab yang nggak bener lah. Yang dilihat bukan kitab sucinya, amalannya yang paling penting, perbuatannya. Dari buah-buahnya lah engkau akan tahu siapakah tuannya. Jadi, adakah buah-buah perbuatan orang Kristen yang mencerminkan kami ini umat si jahat? Itunya maksudku. Nah, kalau kita melihat agama itu dari perbuatan orang, maka tidak ada agama yang benar. Kenapa bisa begitu? Karena pengikut agama itu relatif dia. Di Kristen ada yang baik, ada yang jahat. Di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Di Hindu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tolak ukur bukan dari perbuatan manusia itu. Nanti kalau ada orang ngomong mayoritas pemain film porno Kristen, mau dikatakan itu mencerminkan Kristen? Nggak bisa seperti itu. Maka yang kita nilai adalah kitab sucinya. Kitab suci ini bunyinya kok seperti ini sih? Kan begitu Bang. Sekarang gini aja Bang, coba kau tunjuk ayat toleransi dalam Bible deh. Nanti saya tunjukkan ayat toleransi dalam Quran. Ada enggak ayat toleransi dalam Bible? Toleransi adalah memberi kebebasan kepada setiap pengikut agama untuk memeluk agamanya sesuai dengan apa yang dia yakini. Coba, mana ada ayat toleransi dalam Bible? Ya, Yesus berkata, ini kan, inti dari hukum Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu artinya sebenarnya ayat itu menyatakan kita mengasihi semua manusia, mau Islam, Kristen, gak ada masalahnya itu. Kalau Islam susah dibantu aja, kalau Kristen susah dibantu juga. Kristen salah ya Nggak ditegur. nyambung datanya. Aduh, Belvin. Itu bukan ayat Aduh. toleransi, Bang. Anda jangan-jangan nggak ngerti toleransi itu. Toleransi lah, kasih kan, Nah. kasih itu kan toleransi. Kalau di Islam kan secara eksplisit, Bang. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya kan? Aku Ya. tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu tidak akan menyembah Tuhanku. Oke. Itu memberi kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Itu ayat toleransi. Nah, di Bible ada enggak seperti itu? Kalau ayat yang Anda tunjukkan itu bukan termasuk ayat toleransi. Itu ayat sama seperti yang tertulis dalam surah Al-Muntahanah itu tadi. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, itu ayat-ayat yang sifatnya itu sosial. Yang saya maksud yang berkaitan langsung dengan memberi kebebasan orang untuk menjalankan agamanya. Inilah yang saya maksud toleransi. Ada enggak dalam Bible seperti itu? Semua ajaran Kristen itu berbasis pada kasih. Ajaran kami ini ajaran kasih. Allah itu adalah kasih. Allah kami itu kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi sesamanya dan dia berkata mengasihi Allah, dia itu pendusta. Aku mengasihi Allahku tetapi dia membenci sesamanya, maka pastilah dia itu pembohong. Begitu. Tapi aku mau nanya Pak Tuki, aku nanya dulu. Bentar, sedikit saya tanggapin dulu dong. Gampang itu nanya, gampang. Jadi Anda tadi mengatakan kalau membenci sesamanya itu bohong. Lah Yesus mengajarkan membenci itu. Gimana? Barang siapa ya yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, anak laki-laki, anak perempuannya, dia tidak layak menjadi pengikutku. Gimana itu? Itu artinya maknanya tuh nggak begitu-begitu kotelan. Jadi Nah, artinya itu mengikut Yesus itu. Kata benci mau artinya diterjemahkan apa, Bang? Mau ditafsirkan Nah, apa, Bang? mengajarkan tentang mengikut Yesus itu totalitas mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu bukan setengah-setengah atau hangat-hangat kuku. Begitu. Oh artinya. gitu. Di dalam Iya. Islam, ya sedikit Bang gantiannya. Di dalam Islam juga ada totalitas. Silakan. Tetapi tidak disuruh membenci. Pernah Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku cintai setelah nyawaku. Kata Rasulullah, belum Umar, artinya belum sempurna imannya. Lalu Umar berkata, kalau begitu engkau adalah orang yang aku cintai melebihi nyawaku. Nah itu baru betul. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kalau kamu tidak membenci dirimu, anakmu, bapakmu, kamu tidak layak bagiku. Tidak ada seperti itu. Bahkan di dalam Islam, walaupun kita beda keyakinan dengan orang tua kita, apa kata Al-Quran? Jangan kamu berkata berkata saja kepada orang tua kita, dilarang itu di dalam Islam. Tapi Yesus berkata apa? Barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dia tidak layak bagiku. Bahkan ketika ada orang mau mengikuti Yesus, ayahnya meninggal, orang itu berkata kepada Yesus, Guru, izinkan aku menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Lalu murid yang lain berkata begini, Guru, izinkan aku pamit kepada orang tuaku. Barang siapa yang menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Jadi setelah mengikuti Yesus memang harus membenci dia. Bahkan Yesus sendiri tidak mau mengakui ibunya kan. Waktu Yesus itu berbicara ada orang banyak, lalu ada orang berkata, Tuhan, itu di luar ada ibumu. Apa kata Yesus? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Dia tidak mengakui ibunya. Bahkan selama hidupnya tidak pernah memanggil ibunya dengan sebutan ibu. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani. Tapi apa nyebutnya dia? Bunaika, perempuan.
Bukan Matera, bukan. Tapi boneka. Tuh, gimana itu? Oke. Menjawab tentang ibu Yesus nggak pernah, kau bilang nggak pernah memanggil ibu. Di perjamuan di Kana ketika Yesus mengubah air jadi anggur, ibunya itu berkata kepada Yesus, si pemilik pesta ini sudah kehabisan anggur, katanya. Tapi Yesus berkata, Yesus tahu maksud mamanya ini, ibunya ini, agar dia mungkin memberikan suatu tanda mukjizat agar jangan malu si pemilik pesta. Lalu dia berkata, ibu, waktuku belum tiba saatnya. Artinya belum saatnya dia untuk menampakkan pada dunia tentang pelayanannya, mukjizatnya. Tetapi Yesus, ibunya juga tetap berkata kepada pelayan-pelayan itu, jika nanti disuruhnya, apapun yang disuruhnya laksanakan. Di situ Yesus berkata ibu kok, itu diakuinya ibunya. Iya, itu terjemahan, Pak. Kau lihat bahasa Yunaninya itu, hai perempuan, hai gunaika. Nggak ada di situ Matera. Coba Anda cek lagi itu. Itu terjemahan bahasa Indonesianya memang begitu. Tapi dalam Yunaninya itu nyebutnya gunai dia. Bukan Matera, Pak. Itu kan di dalam Yohanes 11 itu kan. Giliranku Ustadz bertanya dulu sama kau Ustadz. Ustadz tadi kau bilang pada saat toleransi di Islam ada ayat yang mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu dan Tuhanku juga tidak akan, kau juga tidak akan menyembah Tuhan yang kusembah. Aku mau tanya Ustadz, pernyataan Muhammad itu apakah dikatakannya kepada orang Yahudi atau kepada Nasrani atau kepada pagan Quraisy atau kepada orang Islam? Itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya, itu kan Rasulullah itu diajak sinkretisme, ya kan, diajak damai lah oleh orang-orang Quraisy itu. Ya udahlah Muhammad, aku akan menerima ajaranmu, tapi syaratnya kamu juga harus menyembah Tuhanku. Setahun aku menyembah Tuhanmu, setahun kamu menyembah Tuhanku. Betul Ustaz Tata ya? Asbabun nuzulnya seperti itu kan. Intinya mengajak sinkretisme, perpaduan dua agama. Lalu turunlah surah Al-Kafirun itu. Ya, itu dikatakan kepada siapa? Orang Quraisy. Orang Quraisy itu siapa? Orang kafir. Siapapun yang kafir terkena ayat itu. Begitu Bang. Apakah ayat itu juga mengena padaku sebagai Nasrani? Ya jelas. Ketika kamu mengajak saya untuk menjadi Kristen, ya itu jelas. Apakah ayat itu juga mengena pada Yahudi? Yahudi memang Tuhannya beda. Maksudku begini, apakah ayat itu berlaku juga bagi orang Yahudi? Kalau Yahudi Tuhannya beda, ya iyalah. Kan kafir. Ya, apakah Yahudi kafir? Nah, kafirnya di sini kita tengok, Bang. Ada yang kafir ya karena tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Ada yang kafir karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itu juga kategori kafir. Jadi macam-macam kafir itu. Kafirnya Yahudi beda sama kafirnya Kristen. Bagaimana bedanya? Kafirnya Kristen totalitas. Dia tidak mau mengakui Tuhannya Islam, juga tidak mau mengakui Rasulnya Islam. Kafirnya orang Yahudi, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi dia tidak menentang, tapi dia mengimani bahwa Tuhannya itu sama. Tengok tuh, rabi-rabi Yahudi itu, ya mengakui bahwa Tuhan kita dengan Tuhannya Islam itu sama, tapi kalau sama Tuhannya Kristen beda katanya. Itu bedanya di situ, Bang. Ada juga yang kafir dari golongan Islam sendiri. Jangan salah, kau bukan orang di luar aja Islam aja yang bisa kita sebut kafir. Bahkan orang di dalam Islam sendiri bisa terjatuh ke kafiran, Bang. Apabila dia menentang perintah-perintah di dalam Al-Quran, misalnya, untuk apa sholat itu? Itu jatuh dia kepada kekafiran. Tapi orang yang tidak sholat belum tentu kafir. Bisa saja dia belum paham mengenai sholat itu,
Atau paling tidak dia masih males, tapi dia tidak menentang. Dia meyakini sholat itu kewajiban. Nah, itu nggak jatuh kepada kafir. Tapi kalau dia mengatakan nggak ada gunanya sholat, nah itu jatuh ke kafiran. Begitu Bang. Oke. Ustaz Tata, monggo Ustaz Tata. Aku malah banyak ngomong ini, nggak ada ustadzku jadi malu aku. Saya suka mendengarnya. Oke. Aku mau nanya begininya sebenarnya, memastikan apa memang iya Islam ini mengakui bahwa Tuhannya Islam ini sama dengan Tuhannya orang Yahudi itunya. Tapi melalui ayat itu, ayat yang dari apa tadi, toleransi tadi. Tapi ada yang mengatakan Tuhannya sama, ada yang beda. Fix dulu ini, sama atau beda ini Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yahudi menurut orang Islam. Ya saya sedikit ya Bang Nungging ya. Jadi gini Bang Nungging, kafirnya Wahyudi ini kepada Nabi Muhammad sebagaimana kafirnya mereka kepada Yesus. Yesus ngaku utusan, ngaku nabi, tidak mau beriman orang Wahyudi. Maka kalau Islam, orang yang menutupi kebenaran, yang mengingkari, sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan orang Wahyudi ini gak pernah debat masalah Tuhan. Ingat ya Muhammad ya, Tuhan kita beda loh. Tuhanku Yahweh, kamu Allah. Gak ada. Mereka tahu Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad adalah Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi kafirnya mereka ini sama seperti ketika Tuhan mengutus Yesus. Mereka antara Yesus dengan mereka mempunyai Tuhan yang sama. Cuma kafirnya mereka menolak Yesus sebagai utusan. Maksud kafir itu mengingkari, tidak mau beriman. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya itu doang. Masalah tentang kenabian Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Tapi kalau masalah Tuhan, ya tahu mereka Tuhan yang sama. Mereka dari Ishak, Islam Nabi Muhammad dari Ismail. Gitu. Oke, silakan. Bisa bertanya, Ustaz? Harus bertanya sih. Oke, izin ya. Salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian. Oke, saya tanya Ustaz. Ya, Ustaz boleh enggak dibantu jelaskan kenapa Allah itu tangannya kanan keduanya Ustaz? Itu Oke. saya tanya aja. Thank you. Jadi ketika Allah menyebut fisik ya, itu bukan makna harfiahnya. Misalnya walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah. Atau ketika di surat tentang penjelasan kiamat, Allah menyingkap betis atau tangan Allah, itu bermakna kekuasaan. Ya, bukan bermakna harfiahnya. Karena Allah itu kalau dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika ada tangan, ada betis disingkap, terus wajah Allah itu majas. Ya sama seperti di Bible. Ya Tuhan gunung batuku, percayalah kepada Allah, Tuhan gunung batuku. Apakah Tuhan gunung batu? Kan tidak. Ya, jadi itu bukan makna harfiahnya, bukan makna yang sebenarnya. Ada penakwilan kalau dalam Al-Quran itu. Gitu. Thank you. Nah, tadi saya juga mau mempertegas. Di Alkitab juga ada makna harfiah yang seperti Anda sampaikan tadi. Namun, kenapa tim-tim Anda tidak memahami itu? Itu. Kalau Anda mengatakan ada makna harfiah di Quran, nah kami juga bisa mengatakan seperti itu. Iya, udah tuh yang mana? Anda, dalam Bible yang mana? Yang kamu mau harfiahnya itu yang mana? Oke, yang tadi Ayat saya apa? bilang mengenai ikut Yesus itu, yang tadi Ustadz Sugi Kristologi sampaikan ya, ikut benar. Yesus itu harus istilahnya membenci ayah dan ibunya, gitu kan? Jadi ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah, tidak ada suam-suam kuku. Karena apa? Kalau setengah-setengah dimuntahkan, ada di Alkitab seperti itu. Jadi kalau saya sampaikan seperti itu juga makna harfiah ikut Tuhan, bukan berarti kalau memang ikut Tuhan itu gampang, tidak mungkin dalam kekristenan itu kita, contoh, lihatlah di Indonesia, orang yang
mengikut Tuhan, dia ibadah di rumahnya, digeruduk, tapi mereka tidak balas dendam, mereka tidak marah. Nah, di Tapi situ kalimatnya itu Bang, keterlaluan Bang. Kalau dalam Islam, kalau dalam kan Islam begitu kan sekarang Ustaz Enggak bilang gini. keterlaluan, padahal Enggak gini, coba tadi saya sekarang. juga tidak komplain loh. Oke. Coba. Kalau dalam Islam, Gantian Garena bang. ya, kalau Islam tuh gini, kalian kalau mu'allaf, ya, berarti meninggalkan agamanya yang dulu, mu'allaf. Maka malah perintah Nabi disuruh cinta kepada orang tuanya, harus menghormati tetap. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, kamu harus tetap berbuat baik kepada orang tuamu. Tapi dia maksa saya ya Rasulullah. Bahkan dia tidak mau makan, suapin kalau tidak mau makan. Tapi kalau ini kan enggak ayatnya. Ya, di dalam Lukas 14:26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci kepada ibunya, istrinya, dan saudara-saudaranya, maka tidak boleh menjadi muridku. Nah ini kan, coba. Gimana coba? Orang kan pasti, loh, berarti saya disuruh membenci dong. Kenapa tidak pakai kalimat lain? Kalau Islam kan jelas. Walaupun kamu pindah ke Islam, harus menghormati kedua orang tuamu. Kan ayatnya jelas. Ini kan jelas juga ayatnya. Jikalau, Bisa saya jelaskan? ya silakan. Oke, Ustaz. Mengikut Yesus tidak mudah, Ustaz. Membenci dalam artian, kalau kamu ikut Yesus, kamu harus mengasihi. Contoh ya, Ustaz tadi mengatakan banyak hal. Kasih saya 1 menit ya. Membenci Kalau artinya ikut mengasihi Yesus- bang. Tenang, Bos. Ini waktu saya 1 menit, saya sampaikan. Mengikut Yesus, kamu akan melakukan hal-hal yang manusia dunia itu tidak lakukan. Contoh, ikut Yesus mengasihi. Dibilang, kau tampar pipi kiri, kau kasih pipi kanan. Kalau manusia di dunia, tidak. Oh, saya akan berdendam. Itu. Kalau orang tua mengatakan, pukul dia karena kamu dipukul. Tapi anak ini, karena dia mengikut Yesus, tidak, aku mengasihi sama manusia. Di situ. Makanya dibilang, membenci dalam artian ajaran yang dunia lakukan. Pahami itu, Pak. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Jadi gini, kalau saya lihat dari komentar Anda tadi, yang disuruh dikasihi adalah musuh. Apabila tadi kamu ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, itu musuh. Sama musuh harus kasih. Tapi kepada kerabat keluarga sendiri harus membenci. Coba terangkan kepada kita yang logis, ya, sinonim dari membenci itu apa? Bisakah kata membenci itu kita rubah jadi cinta, jadi kasih, jadi damai? Coba terangkan kepada kita kata membenci itu sendiri, coba. Baik, terima kasih. Di dalam kekristenan itu kasarnya akal kita itu harus terbuka. Makanya dibilang di Kristen itu tidak sesuai dengan dunia, karena Allah mengatakan aku bukan dari dunia ini, sedangkan kamu dari dunia. Kita mengikuti apa yang Allah lakukan yang baik ya. Dimana kalau dibilang membenci dalam arti pertama, orang tuamu menginginkan kamu mengikuti dunia. Kalau kamu dipukul, kamu balas pukul. Tapi Tuhan bilang sekali lagi, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih aja pipi kanan. Itu sudah jelas. Tuhan mengasihi. Kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu informasinya. Tapi orang tuamu mengatakan, oh tidak, dia musuhmu. Tetap kamu harus lawan. Seperti itu. Berarti kita diajarkan untuk membenci orang tua kita. Ajaran mereka yang salah, itu yang kita benci. Begitu. Bukannya kalau membenci orang tua, saya bunuh orang tua saya. Bukan seperti itu bro. Itu ya, thank you. Nah, Anda justru memperjelas dari apa yang saya katakan. Ternyata ajaran Yesus itu menyuruh membenci sanak keluarga, tetapi disuruh mengasihi musuh. Itu yang terjadi. Kasihilah musuhmu. Seharusnya kasihilah orang tuamu, tapi kepada orang tua benci. Kan itu. Nah, ternyata ya, saya tadi sudah membuktikan perbuatan-perbuatan Yesus itu memang cenderung membenci, menyuruh membenci. Contohnya ketika ada orang mau mengikut Yesus, ya, ketika ayahnya meninggal, guru izinkan aku menguburkan orang tuaku, ya, menguburkan ayahku yang mati. Apa kata Yesus? Biarlah orang yang mati menguburkan orang mati. Murid yang lain pamit. Guru izinkan aku pamit terlebih dahulu. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menengok ke belakang, dia tidak layak bagiku. Memang prakteknya membenci. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memanggil orang tuanya dengan sebutan ibu. Tapi apa?
perempuan. Itu dia. Gimana? Sudah Pak? Ya. Tadi saya sudah disampaikan oleh tim saya yang Kristen tadi yang turun. Di Alkitab sudah ada, tapi kamu bilang itu terjemahan. Oke, sekarang nanti saya tanya, apakah kitab kalian bisa berdiri tanpa terjemahan bahasa Indonesia? Coba jelaskan nanti, itu pertama. Yang kedua adalah di mana orang mati, yang mengubur orang mati itu jelas. Kalau orang mati dia tidak mungkin hidup lagi. Kita juga disampaikan pada Tuhan, kalau kau ikut dunia ini kau akan hancur, jatuh. Tapi mengikut Yesus tidak. Karena apa? Itu kekekalan. Itu informasi yang bisa saya bilang. Maka dari itu, kalau kau mundur ke belakang mengikut Yesus, berarti kau kembali lagi